Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Abrani. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai peranan enzim amilase di bidang pangan. Adapun topik yang akan kita bahas, pertama yaitu apa itu enzim, kedua mekanisme kerja enzim, ketiga faktor kecepatan reaksi enzim, keempat definisi enzim amilase, kelima jenis-jenis enzim amilase, dan yang terakhir enzim amilase pada pengolahan pangan. Apa itu enzim? Enzim merupakan bagian dari protein yang mengkatalisis reaksi-reaksi kimia. Enzim juga dapat diartikan sebagai protein katalisator yang memiliki spesifitas terhadap reaksi yang dikatalisis dan molekul yang menjadi substratnya. Mekanisme kerja enzim. Pertama, enzim akan terikat pada substrat. Kemudian kompleks enzim substrat akan terbentuk. Substrat tereksitasi ke tingkat energi lebih rendah dengan membentuk produk dan enzim dilepaskan dalam bentuk yang utuh. Adapun kerja enzim akan berlangsung baik pada kondisi lingkungan yang mendukung. Faktor kecepatan reaksi enzim. Faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzim ini ada perubahan suhu dan pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, pengaruh aktivator, inhibitor, koenzim, dan konsentrasi elektrolit. Dan yang terakhir yaitu hasil reaksi enzim juga dapat menghambat kecepatan reaksi. Apa itu enzim amilase? Enzim amilase adalah enzim hidrolase glikosida yang mengkatalisis pemecahan pati menjadi gula. Amilase merupakan salah satu enzim yang paling penting dalam bioteknologi saat ini. Amilase merupakan enzim yang memecah pati yang diproduksi oleh berbagai jenis makhluk hidup seperti bakteri, jamur, tumbuhan, dan manusia. Jenis-jenis enzim amilase ada 3. Yang pertama yaitu alfa amilase. Alfa amilase adalah kalsium metaloenzim yang tidak dapat berfungsi tanpa adanya kalsium. Alfa amilase memotong karbohidrat rantai panjang pada lokasi acak di sepanjang rantai pati. Alfa amilase ditemukan pada tumbuhan, jamur, dan bakteri Bacillus. Yang kedua yaitu beta amilase. Beta amilase mengkatalisis hidrolisis ikatan glikosidik kedua, bekerja membentuk ujung non-reducing, memecah maltosa menjadi 2 unit glukosa pada suatu waktu. Dan yang terakhir yaitu glukoamilase. Glukoamilase memecah ikatan glikosidik A16, glukoamilase yang paling efisien dalam lingkungan asam dan memiliki pH optimum 3. Terdapat 2 cara penggunaan enzim dalam pengolahan pangan. Pertama yaitu memanfaatkan enzim amilase yang ada dalam produk pangan, enzim endogenus. Enzim endogenus dapat berasal dari bahan baku pangan seperti tanaman, hewan, maupun mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi produk pangan. Dan yang kedua yaitu menambahkan enzim dari luar ke dalam bahan pangan yang diolah, enzim eksogenus. Enzim eksogenus sudah banyak diproduksi secara komersial untuk dapat dimanfaatkan dalam proses pengolahan pangan. Beberapa penelitian dilakukan mengenai pemanfaatan enzim amilase. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dharma Najab pada tahun 2008. Beliau menggunakan enzim alfa amilase komersial dalam pembuatan tepung pisang instan. Selain berasal dari kecambah dan biji-bijian, enzim amilase yang berasal dari tanaman juga telah digunakan dalam proses hidrolisis pati. Yang kedua yaitu penelitian pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Suwarni dengan memodifikasi pati jagung menggunakan enzim alfa amilase dari kecambah kacang hijau tanpa memisahkan enzim amilase dari kecambah, atau tidak dilakukan ekstraksi enzim alfa amilase. Penelitian lain juga dilakukan dengan mengisolasi enzim amilase dari temulawak yang digunakan dalam produksi gula glukosa dari pati. Enzim alfa amilase dalam bidang pangan dapat dimanfaatkan dalam produksi sirup glukosa ataupun sirup fruktosa untuk pembuatan roti, produksi makanan bayi, pembuatan minuman beralkohol, pembuatan susu, dan pembuatan sagu. Dan itulah presentasi mengenai peranan enzim amilase dalam pengolahan pangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.